Oke, kita lanjutkan. Untuk NoSQL ini, model data NoSQL dibagi di 4 bagian besar, yaitu yang ada graph database berbasis graph, kemudian ada key value store, dari mana penyimpanannya berbasis key dan value, atau nanti ada juga column store, ya, dan dokumen database. Baik, kita bedah satu-satu. Ya, graph database ini berdasarkan teori graph, ya. Ya, graph kan ada node gitu ya, ada simpul gitu ya, nanti ada yang garis yang menghubungkannya, edge gitu ya. Jadi database didesain berdasarkan relasi yang mewakili sebuah keterhubungan antara jaringan atau graph tadi dalam suatu elemen yang saling terkoneksi gitu ya. Nanti datanya disimpan dalam node simpul dan edge-nya atau garis sisi antara yang menghubungkan antara nodes. Nanti ada relasinya ya antar node. Nah, nanti define di situ propertinya ya. Nah, contoh database yang graph sendiri diantara Neo4j dan Titan. Nah, ini gambaran NoSQL graph seperti ini ya. Di sebuah graph nanti ada nodes, terus ada relationship, dan ada propertiesnya nanti ya, saling keterhubungan antara datanya ya. Nanti bisa masing-masingnya berupa kontainer database. Nah, kontainer hierarkinya nanti bisa tersimpan dalam bentuk keterhubungan antara node-node gitu ya. Ya, layaknya seperti jaringan network gitu ya. Nah, ini contohnya menggambarkan menyimpan data dalam bentuk graph ya. Contohnya di node ID 1 dia ada name Alice ya, age 18 misalkan. Nah, dia dihubungkan dengan suatu node lain ya. Ya, tapi di sini juga dihubungkan dengan lain. Dari sini bentuknya tadi ya, karena konsep NoSQL dia tidak harus berupa nama seseorang, tapi juga bisa nama grup, contohnya node-nya di sini nama grup gitu ya. Jadi tidak, memang itu tadi NoSQL ya sifatnya tidak terstruktur gitu ya. Nah, nanti keterhubungannya bisa kita define di sini, misalkan node ID 1 dengan ID 2 kapan berkenalannya, misalkan data yang disimpan di situ ya, atau dengan grup Alice ini member dari node ini sejak kapan. Nah, ini bisa di-define masing-masing tadi ya. Tidak baku seperti RDBMS. Jadi ini ya, data-data yang tidak terstruktur. Contohnya seperti ini. Yang kedua, bentuk dari data model NoSQL adalah key value store. Ya, konsepnya adalah dia menyimpan data dalam bentuk format minimum skema ya, atau schema-less way. Semua data tersimpan dalam format berpasangan, yaitu key dan value. Yang dimana nanti di dalamnya adalah key adalah sebagai indeksnya, sehingga nanti bagaimana memproses pencariannya berdasarkan key. Nah, nanti value-nya bisa berupa objeknya satu data atau kumpulan dari data-data dan seterusnya. Contoh yang melakukan atau mengimplementasikan key value store di NoSQL adalah database Cassandra, DynamoDB, Azure, React, DB, Redis. Atau Redis ini juga banyak dipakai di server-server untuk menyimpan data key dan value ya. Misalkan data data IP dengan nama webnya, URL domainnya misalkan, atau ini juga disimpan di situ. Atau Cassandra juga termasuk fenomenal database key value store, dia dipakai oleh Facebook ya. Entah mungkin sudah berganti, tapi awalnya ketika pindah dari RDBMS ke NoSQL maka Facebook itu menggunakan Cassandra database. Nah, ini contohnya seperti ini, key value ya. Ya, tetap ada key-nya, nanti ada value-nya berupa array atau satu data gitu ya. Nah, ini contohnya key-nya nama seseorang, nanti dia datanya adalah bisa bermacam-macam data yang sifatnya tidak terstruktur gitu ya. Dan kalau dibandingkan misalnya dua data itu tidak harus value-nya sama ya, tapi key-nya tetap ada sama yang mengandung arti kunci datanya, tapi di value datanya itu bisa beda-beda gitu ya. Nah, ya, nanti ada metode yang seperti belajar konsep pemrograman Java, itu ada hashmap atau map ya, itu ada metode key itu mengambil value berdasarkan key yang diberikan, jadi dapat key nanti dapat value ya. Atau ada konsep put yang untuk menyimpan data ya, key dan value-nya disimpan dalam suatu keterhubungan ya. Nah, dan seterusnya ada delete by key dan seterusnya. Ini beberapa metode yang mungkin akan disediakan. Nah, ini contohnya implementasi yang key value sepertinya stack seperti ini, ada key value ya, bisa diambil, ada
contohnya set, list, dan hash itu ya banyak digunakan di situ. Atau di database tadi, di database jaringan ya ada Redis data ya, contohnya nih menggunakan konsep key value store. Berikutnya column store. Column store ini dikenal juga sebagai wide column store, big table gitu ya. Sebuah data dapat diperluas menyimpannya dalam bentuk kolom yang dimensi besar ya. Ini yang diperkenalkan oleh Google di sini ya. Pendekatan data itu sebagai bagian dari kolom data. Jadi datanya lebih fokus ke kolom ketimbang sebagai row ya, row data. Ini bisa dikatakan sebagai suatu inverse dari bentuk standar RDBMS gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, contohnya dari column store adalah HBase, Big Table, Hyper Table. Nah, berikutnya ini contoh column to store 2 dimensi, misalnya student. Nah, di situ ada dimensinya, ada Arvin, dan itu ada key dan value-nya juga di sini. Jadi perpaduannya contohnya seperti ini. Jadi bentuknya tadi table ya, bukan bentuknya row tadi gitu ya. Nah, ini perbandingannya kalau membandingkan formatnya ini yang sebelah kiri ini city, pine dan seterusnya adalah dalam bentuk format row data RDBMS disimpannya. Nah, sebelah kanan ini dalam format column store. Jadi bentuknya formatnya seperti ini ya. Jadi agak berbeda penyimpanannya gitu ya. Nah, dokumen database ini juga dokumen-dokumen database yang terbaru dari NoSQL ya, pengembangan dari key value store ya, dan lebih kompleks lagi tapi cukup powerful dan banyak digunakan ya. Setiap dokumen nanti memiliki unique key tadi key yang akan digunakan untuk kunci untuk mengambil dokumen ya. Nah, desain nanti dengan pengelolaan format dokumen oriented informal ya atau semi structure. Jadi datanya nanti bisa berupa formatnya yang banyak digunakan di antaranya XML dan JSON ya. JavaScript on notation atau Bison binary script on object notation. Nah, ini di antaranya yang sangat berkembang saat ini yang banyak digunakan adalah MongoDB dan CouchDB untuk dokumen database. Nah, dalam kuliah Big Data ini nanti kita akan coba MongoDB untuk sebagai alternatif solusi dari NoSQL. Nah, ini contohnya dari dokumen database gitu ya. Nah, dengan key-nya dan value-nya seperti ini bentuknya, sehingga nanti bisa kita lakukan query ya. Meskipun konsep foreign key tidak bisa diterapkan, maksudnya dapat juga diterapkan itu di dalam NoSQL dengan MongoDB ini, namun tidak reference integrity gitu ya. Tadi karena sifatnya tadi ya soft state dari NoSQL nanti ya. Nah, kalau mau memilih database NoSQL maka di sini ada perbandingannya saja ya. Pilihannya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Bagaimana key value store tergantung juga dari kapasitas datanya, scalability-nya, complexity dan functionality-nya nanti bisa ditentukan ya. Memang di sini beberapa menjadi pilihan ya. Kalau misalkan menerapkan graph database maka performanya bisa lebih bagus, scalability dan seterusnya, tapi tetap nanti tinggal dipilih ya. Tapi yang banyak pilihannya sekarang adalah dokumen store di sini ya. Nah, ini banyak vendor data. Key value tadi Redis React, graph database Neo4j, Hypergraph, dokumen oriented MongoDB, CouchDB, column store itu Kasana dan HBase. Ini di antara 4 kategori data model NoSQL. Terima kasih.